Amin. Kualifikasi iman yang kedua. Kualifikasi iman yang kedua adalah bahwa iman yang besar itu adalah iman yang tahan uji. Sekali lagi saya ulangi, iman yang tahan uji atau tahan banting. Itu iman yang besar. Wanita ini, saudara-saudara, sejak dia datang dan berseru kepada Tuhan Yesus, dia sudah tidak dipedulikan karena Yesus tidak menjawab. Bayangkan saudara datang sini dan saudara tidak dipedulikan oleh bagian penyambutan, saudara. Mau masuk saja, mau pulang aja. Rasa apa? Bagaimana perasaan saudara? Kalau saudara datang baru gembala juga dia cuek saja, dia tidak mau salam saudara. Orang suka kasih tangan, kasih maju tangan, kasih pelungku, gembala ngeles saja, begitu ya. Bukannya gembala dia juga 7 pelungku buat saya, baru pelungku dengan pelungku baku kena. Kita sudah datang cari orang yang kita anggap bahwa dialah yang sanggup menolong kita, tapi orang ini tidak peduli dengan kita. Saudara lihat dari bacaan kita dari awal kan, ketika dia berseru, Yesus tidak menjawab dia. Malah murid-murid berkata, usir dia. Bikin apa dia ikut-ikut kita dan dia berteriak-teriak, bikin ribut saja, ganggu tetangga dan ganggu kita apalagi. Lalu Yesus berkata, aku datang hanya pada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Sebenarnya dari sini saja sudah ada alasan untuk dia balik kanan gerak, dia pulang. Sudah ada alasan untuk dia kecewa dan tinggalkan Tuhan. Dan ada banyak orang yang seperti itu, saudara-saudara, imannya tidak tahan banting. Tantangan sedikit, kesulitan sedikit, dia sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Menangis, cengeng, lebay dan lain-lain. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang tahan uji. Amin. Tahan banting. Apalagi ibu ini dibilang tidak patut mengambil roti dan dilemparkan kepada anjing. Roti itu punya anak-anak, bukan untuk anjing. Wah, ini lebih keras. Apakah Tuhan ini seperti ini? Perangainya kasar seperti ini. Saudara-saudara, suka-suka Tuhan, suka-suka Tuhan Yesus. Dia mau bilang apa buat kita? Karena dia yang menciptakan kita. Amin. Tapi kalau dia menyatakan sesuatu, dia bicara sesuatu kepada kita, dia punya tujuan, dia punya maksud. Karena itu ibu bapak yang kekasih, kita tidak bisa tafsirkan sembarang-sembarang ayat-ayat firman Tuhan ini. Sebab Alkitab berkata bahwa nubuat itu tidak dari diri manusia, tapi digerakkan oleh Allah. Karena itu tidak dapat ditafsirkan mengikuti keinginan manusia. Orang-orang yang bernubuat, yang berbicara itu didorong oleh kuasa Roh Kudus. Nah, jadi kalau Tuhan bilang sesuatu terhadap kita, saudara-saudara, apa saja yang Tuhan mau bicarakan tentang kita, kita tidak bisa protes. Yang ada adalah kita harus menerima apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Nah, karena itu saudara-saudara, wanita ini tidak tersinggung. Dia tetap berkata, anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Hari ini memang saya pakai jas, saudara, walaupun panas. Karena saya merasa hangat itu lebih mantap. Jadi dia berkata, anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi wanita ini siap menghadapi semua tantangan. Saya harap ibu bapak semua siap menghadapi tantangan di tahun 2022. Haleluya. Angkat tangan dulu, lambaikan tangan. Lalu kemudian berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Jangan baru tantangan sedikit saja, hujan sedikit saja sudah tidak bisa bikin apa-apa. Tidak ada uang ojek juga sudah tidak bisa bikin apa-apa. Jalan kaki. Tapi Pak Pendeta, ini kan zaman pandemi, jadi di rumah juga bisa. Oh iya, betul. Tapi maksud saya adalah kita harus jadi pribadi-pribadi yang siap diproses. Haleluya, siap diproses. Karena iman yang bertumbuh itu tidak serta-merta.
Tapi dia melalui sebuah proses dan kita harus merelakan diri kita, membuka hati, membiarkan Tuhan memproses kita. Supaya iman kita jadi murni. Iman kita jadi murni. Karena itu kalau saudara perhatikan ya, perhatikan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Coba 1 Petrus pasal 1 ayat 7, satu orang sudah dapat, silakan baca. 1 Petrus pasal 1 ayat 7, ada? Satu orang baca. Yang sudah dapat suara yang keras, nyaring, silakan. Mulai baca dari ayatnya yang ke-5, 5, 6, 7. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 5, 6, dan 7. 5, 6, 7. 1 Petrus 1 ayat 5, 6, dan 7. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia ya. untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan hal itu. Ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Kamu seketika harus berduka cita Oleh berbagai pencobaan. Oleh berbagai pencobaan, ya. Terus Maksimal semuanya itu. Maksud semua itu bukan maksimal. Ya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Imanmu Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Nah, maksud semua itu adalah untuk kemurnian iman kita. Iman yang murni, iman yang besar itu melalui sebuah ujian. Jadi tidak serta-merta langsung iman kita besar. Tidak serta-merta. Iman yang besar itu melalui sebuah proses. Tatkala kita merelakan diri untuk diproses oleh Tuhan, masuk dalam ujian-ujian iman ini, maka kita akan kedapatan menjadi orang-orang yang siap untuk menerima kemuliaan dari Tuhan. Kita layak, iman kita besar. Kalau iman kita besar, ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, maka jadi seperti yang kau kehendaki, kata Tuhan. Kamu kehendaki apa? Kamu punya iman enggak? Kalau kamu punya iman, bisa terjadi. Karena bukan kita yang mengadakan, tapi Tuhan yang mengadakan. Amin. Jadi ini kualifikasi iman yang besar yang kedua ya. Siap diproses, tahan uji, tahan banting. Jadi jadi umat Tuhan, jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen harus tahan banting. Ombak gelombang banyak, badai tofan banyak, tanah goyang banyak, tapi kita harus tahan banting. Ada orang yang tidak ke gereja karena mikir-mikir tanah goyang. Dia kaget katanya, kok bisa jadi gempa ya? Baru saya jadi kaget ini, karena itu saya belum bisa pergi ke gereja. Justru kalau kau tinggal di rumah, bisa-bisa gempa di kau punya rumah sendiri. Orang lain tidak, Tuhan bikin gempa di situ supaya kau tambah bergoyang. Gempa berapa hari lalu itu kan lumayan ya. Lumayan itu, saya lagi duduk di ranjang, ini siapa yang datang goyang ranjang sampai dia tergoyang-goyang betul ya. Baru saya dengar anak saya berteriak, "Papi keluar." Oh, gempa rupanya. Jadi kita harus jadi pribadi-pribadi yang tahan banting. Bergereja, bersekutu di ruang AC, siap. Di ruang yang panas, siap. Haleluya. Amin. Jangan jadi Kristen yang mau enak saja. Sekali lagi saya ulang. Orang zaman sekarang, Kristen zaman sekarang mau enak saja. Enakan di ruangan AC Pak Pendeta. Jadi kita jadi enak, tidak keringat, tidak kipas-kipas. Kau cari Tuhan apa cari kenyamanan? Kalau cari kenyamanan tidak usah ikut Tuhan.
Dan jangan jadi jemaat Kapernaum kalau kau cari kenyamanan. Karena jemaat Kapernaum itu perwira yang perkasa dalam Tuhan. Amin. Be a mighty army in the Lord. Kita tentara-tentaranya Tuhan. Tentara itu dia tidak cari kenyamanan. Yang dia cari adalah bagaimana supaya tetap berkenan kepada komandan. Amin. Amin. Jadi lagi tidur, bel bunyi atau komandan langsung panggil, bangun, kita berangkat. Berangkat tidak bisa bilang, aduh komandan, saya yang tadi tidur agak terlambat, jadi biar saya tidur dulu. Lebih baik kau desersi saja, atau kalau tidak kau dipecat. Kita tidak cari kenyamanan ikut Tuhan, tapi kita cari bagaimana supaya kita berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, bersari malu.